Lalu next saya ingin bahas masalah sewa stadion. Ini beberapa tim di Liga Indonesia memang ada yang sudah mempunyai lapangan sendiri, ada juga yang masih menyewa ya. Jadi saya mendapatkan informasi juga terutama untuk sebagai contoh ini Persik Kediri ya. Ini kan musim depan besok menyewa stadion di Brawijaya. Tapi saya mendapatkan DM, tolong bahas ini dong Stadion Brawijaya sangat kurang relevan lah jika dipakai untuk Persik Kediri bertanding di musim depan. Ya memang harapan kita semuanya pasti Persik Kediri bisa membangun stadion sendiri, itu pastinya harapan kita semua. Tapi memang kita lihat sekarang memang tim-tim di Liga Indonesia untuk membangun lapangan sendiri, stadion sendiri ini masih perlu jangka waktu yang panjang ya. Jadi bukan langsung di depan mata jadi ya, tapi minimal ada perencanaan itu bagus. Tapi ini yang saya lihat memang butuh waktu yang cukup lama agar setiap tim-tim di Liga Indonesia ini memiliki stadion. Karena contoh saja tim kebanggaan saya di Eropa sana pun sering juara Champion, sering juara Liga Italia ya kemarin, tapi tetap saja lapangannya menyewa. Jadi ini memang kembali lagi ke masalah keuangan di, boleh dibilang di Pemkot ya, atau di pemerintahan kota di klub tersebut. Nah ini yang masalah sewa stadion. Saya mendapatkan DM bahwa supporter dari Persik ini keberatannya sebenarnya bukan karena menyewa, tapi Stadion Brawijaya ini kurang bagus, intinya seperti itulah, kurang memadai untuk menonton permainan Persik Kediri ya. Jadi yang saya ingin berikan opini atau pandangan saya di luar dari kalian suka atau enggak ya, ini saya netral aja, bahwa kalau kita menyewa stadion A gitu misalkan, artinya kan kita harus menerima kekurangan dan kelebihan dari apa yang dimiliki oleh fasilitas stadion tersebut sesuai dengan anggaran yang disewakan. Misalkan 3 juta misalkan nih, lapangannya 3 juta harganya, ya fasilitasnya hanya seperti ini. Tapi kalau kita menyewa stadion yang harganya 10 juta, pasti fasilitasnya juga berbeda. Ini kembali lagi yang menjadi tolak ukur di masalah sewa menyewa, harganya berapa ya, apakah sesuai dulu nggak sama fasilitas yang ada di stadion tersebut. Nah misalkan masalah lapangan tersebut sudah cocok dengan harganya dan tim sudah siap untuk menyewa, artinya kan sudah tidak ada masalah antara penyewa dan yang menyewa. Nah tinggal bagaimana izin dari penyewa lapangan untuk merenov sedikit apa yang kekurangan apa gitu loh di dalam stadion tersebut. Contoh lampu atau rumputnya mau dibenahi atau bangkunya mau dibenahi, itu sebenarnya tidak ada masalah asal pemilik stadionnya ini menerima atau mengiyakan lah, ini seperti itu. Dan memang kalau masalah sewa stadion itu kan nggak hanya semusim 2 musim, bahkan bisa lama ya untuk menyewa stadion di kontraknya, bisa sampai 5 tahun, mungkin 6 tahun, paling kecil paling nggak 3 tahun lah. Artinya kalau dalam 3 tahun kita menyewa stadion terus kita keluar modal lagi untuk membenahi fasilitas di dalam stadion tersebut pakai uang kita sendiri gitu ya. Artinya penyewa ini mengeluarkan duit dan yang mempunyai stadion ini ya silahkan gitu, nggak mengeluarkan duit sama sekali. Artinya kan penyewa ini keluar modal untuk membenahi fasilitasnya. Tapi kalau kita lihat dengan menyewa yang jangka waktu yang cukup panjang, artinya manajemen keuangan dari tim tersebut harusnya sudah memikirkan agar minimal balik modal atau backbook lah gitu ya. Jadi untung enggak, rugi enggak, itu minimal kayak gitu. Jadi artinya sebenarnya tidak ada masalah ketika kita menyewa stadion yang memang sudah tidak layak dipakai, walaupun untuk standarnya sih oke ya, tapi untuk masalah rumputnya atau tempat duduknya, papan skornya atau lampu sorotnya yang kemungkinan memang sudah tidak relevan untuk dipakai, yaitu mungkin bisa kembali lagi ke manajemen dari timnya tersebut. Apakah ada pengeluaran uang sedikit nggak untuk modal masalah lampu, rumput, lalu tempat duduk, dan ini kan tentunya berimbas kepada tiket masuk ya. Itu sudah pasti. Jadi tiket masuknya lebih mahal daripada kalau klub itu memiliki stadion sendiri ya. Tapi ya kita kembali lagi harus sedikit memiliki pengertian untuk masalah tim-tim yang ingin memiliki stadion sendiri.
Tapi di sini saya hanya ingin memberikan opini masalah sewa menyewa stadionnya aja ya. Jadi untuk masalah tim ini ingin membuat stadion, tim A pengen memiliki stadion sendiri, itu nanti kita bahas di video selanjutnya. Karena sementara ini juga banyak tim-tim Liga Indonesia yang masih belum memiliki stadion sendiri ya, masih menyewa juga masih banyak. Bahkan tempat latihan untuk latihan bolanya aja juga masih banyak yang menyewa. Jadi kita masih menunggu kabar selanjutnya, tapi artinya saya kira sepak bola Indonesia sudah mulai maju karena beberapa tim dan juga supporter dari beberapa tim di Liga Indonesia sudah mulai memikirkan masalah training center ya untuk timnas juga, lalu training center buat tim-tim kesayangan kalian dan juga bahkan ingin memiliki stadion sendiri ya untuk tim-tim kesayangan kalian. Jadi cukup bagus juga ide-ide yang sudah muncul dari sekarang ya, artinya sudah ada perencanaan. Lalu next, ini video yang terakhir, ini sudah cukup lama. Saya ingin membahas sedikit masalah pergantian nama. Ini yang berlaku untuk Rans Cilegon FC ya, yang berganti nama menjadi Rans Nusantara. Menurut saya ini hal yang cukup saya sayangkan. Kenapa? Karena menghilangkan kata-kata Cilegon. Cilegon ini kan daerah yang berada di Serang sana ya, dan saya sering sekali pergi ke Cilegon, ke daerah Carita Anyer. Ini sangat disayangkan karena beberapa supporter dari Rans Nusantara sekarang ini jadi tidak memiliki karakter ya, atau apa ya boleh dibilang supporternya ini supporter mana, karena ini Nusantara bukan Cilegon lagi ya, karena tim-tim di Liga Indonesia kan seperti contoh Persib Bandung, Persija Jakarta, Persik Kediri, lalu PSMS Medan, lalu ada lagi Persebaya Surabaya, Arema Malang. Ini kan semuanya membawa nama kotanya ya, sedangkan ini justru menghilangkan. Jadi banyaknya supporter yang justru sangat menyayangkan ketika kata Cilegon yang hilang. Harusnya jangan Cilegonnya yang hilang, tetap ada menurut saya, ini pendapat saya. Karena dengan adanya kata Cilegon artinya jelas bahwa ini tim milik warga Cilegon dan sekitarnya ya, daerah Serang sana. Tapi justru dengan kehilangan kata Cilegon ini jujur sangat saya sayangkan, dan semoga harapan saya di tim-tim Liga Indonesia lainnya jangan sampai ada yang menghilangkan atau minimal mengganti nama aja sudah saya cukup sayangkan, apalagi ini udah berganti nama ditambah nama kotanya dihilangkan. Nah ini menurut saya sedikit sayang ketika Rans Cilegon di Liga 2 terus naik ke Liga 1. Tentunya warga Cilegon sudah sangat senang, tapi justru nama Cilegonnya hilang. Ini saya kira sangat disayangkan. Kalau menurut pendapat saya sangat saya sayangkan menghilangkan nama kotanya, daerahnya, ciri khasnya gitu loh. Itu sangat disayangkan. Tapi ini kembali lagi sepak bola kita. Jadi ya harapan saya sih untuk kedepannya jangan sampai ada tim-tim di Liga Indonesia untuk merubah nama. Itu dulu ya, merubah nama aja sudah sangat sayang sebenarnya, apalagi ya ini merubah nama dan nama kota aslinya dihilangkan. Ini cukup saya sayangkan ya. Jadi pastinya ada beberapa supporter yang merasa sedih ketika kata-kata Cilegon ini hilang, pasti ada, karena jadi tidak kehilangan rasa memiliki gitu loh, kehilangan rasa ini klub kebanggaan daerah kita gitu, itu pasti ada kehilangan rasa di situ. Jadi ini sangat disayangkan ya kalau menurut opini saya. Jadi ini aja video yang saya bisa bagikan. Ini sudah 18 menit, terlalu panjang, saya minta maaf ya. Tapi ini memang hal yang harus saya bicarakan atau saya bagikan kepada kalian semua. Kalau enggak, nanti saya menjadi pikiran ya. Karena saya kalau sudah memikirkan topik, saya langsung ingin membagikan kepada kalian. Jadi itu aja, terima kasih yang sudah nonton video ini. Respect banget buat kalian. Nanti kita ketemu di video berikutnya. See you.